Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 4 alasan mengapa harus membaca sirah Nabi. Banyak orang di kalangan umat Islam tertarik membaca biografi orang-orang terkenal dan sukses. Mereka membacanya dengan tujuan meneladani dan berusaha meniru mereka agar bisa menggapai kesuksesan serupa. Namun sayangnya, ketertarikan serupa tidak kita dapatkan pada buku-buku biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian besar umat ini tidak mengenal seseorang yang mereka sebut dalam syahadat mereka. Mereka tidak mengenal orang nomor 1 dalam agama yang mulia ini. Mengapa Anda harus membaca sirah atau biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa kita harus membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keempat alasan tersebut. Pertama, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kedua dari syariat Islam. Perlu kita tahu, sumber kedua dalam syariat Islam dapat kita pahami dengan baik ketika kita telah mempelajari sirah Nabi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sendiri berarti segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ketetapan di sini adalah perbuatan sahabat yang dipuji atau didiamkan dan tidak ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyepakatinya. Tentu hal ini sangat erat kaitannya dengan kajian sirah Nabi. Sehingga sumber kedua hukum Islam tidak akan dipahami secara utuh kecuali dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui tingginya kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Islam, dari sini pula kita menyadari posisi kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan untuk memahami sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 44. Tanpa sirah dan tanpa sunnah, kita tidak akan mampu memahami Al-Quran. Mempelajari sirah bukanlah semata-mata bacaan ringan atau hiburan, tapi mempelajari sirah adalah mengkaji agama. Karena ia menjadi penunjang memahami sumber pokok dari syariat ini. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan baik, kita dapat mempraktikkan ubudiyah kepada Allah dengan cara yang benar. Namun sayang, sebagian umat Islam ada yang meragukan periwayatan sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan kelompok ini. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Alkitab dan yang semisalnya, yakni As-Sunnah bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya, yakni As-Sunnah bersamanya. Ketahuilah, dikhawatirkan akan ada seseorang yang duduk kenyang di atas dipannya, seraya berkata, wajib bagi kalian berpegang pada Al-Quran ini. Apa saja yang kalian dapati di dalamnya dari perkara halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati di dalamnya dari perkara haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian daging keledai jinak dan binatang buas yang mempunyai taring." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Al-Quran sendiri telah membantah mereka yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 80. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Dan firman-Nya juga, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan Al-Quran dan Sunnah. Terkadang mereka mengkaji Al-Quran dan terkadang pula mereka belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik. Beliau juga penutup para nabi dan rasul, serta yang terbaik di antara mereka. Tokoh yang satu ini adalah tokoh terbesar dalam sejarah manusia, dari manusia pertama Adam hingga kelak terjadinya kiamat. Tokoh satu ini sangat layak untuk dipelajari perjalanan hidupnya. Banyak alasan mengapa perjalanan hidup atau sirah beliau layak dipelajari. Alasan yang paling utama tentu saja karena beliau seorang rasul, utusan Rabb penguasa alam semesta. Jika Allah menghendaki, tentu dia mampu berbicara kepada para hambanya secara langsung. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki yang demikian. Ia mengangkat seorang utusan yang menjadi perantara dia dan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh hamba-hambanya. Dan dia adalah yang diucapkannya itu, yakni Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Oleh karena itu, wajib bagi kita menerima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya pula, wajib bagi kita mempelajari sirahnya, karena sirah adalah praktik nyata, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menimbulkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang wajib mengupayakan bagaimana agar ia bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban. Cinta kepada beliau harus di atas cinta kepada seluruh makhluk lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sampai aku lebih dicintainya dari anak dan kedua orang tuanya serta seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pun telah mendengar dialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Sesungguhnya sejak saat ini, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang baru benar wahai Umar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada 3 hal yang membuat seseorang cinta kepada orang lainnya. Pertama, secara fisik, orang tersebut menarik. Kedua, orang tersebut memiliki perangai yang baik, karena setiap orang akan memuji dan suka dengan sifat-sifat terpuji. Dan ketiga, orang tersebut berjasa terhadap dirinya. Ketika seseorang berjasa, maka ada penghormatan, kecintaan, dan keinginan untuk membahagiakannya pula. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang menarik secara fisik. Banyak riwayat yang menerangkan tentang ketampanan beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang terbaik akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya sebagai pemilik akhlak mulia. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang sangat berjasa terhadap umatnya, bahkan kepada seluruh manusia, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu tidak dapat kita ketahui kecuali dengan membaca sirah perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari sirah Nabi, seseorang akan semakin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mengenal beliau, maka semakin bertambah kecintaan kepadanya. Keempat, kita akan paham apa yang dimaksud dengan sikap hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah tidaklah selalu berada di tengah-tengah. Terkadang memihak pun disebut hikmah. Orang sering menyebut sikap hikmah ini dengan bijaksana. Buah dari sikap hikmah dan bijak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: pertama, menaklukkan hati seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mampu menaklukkan hati para sahabatnya saja,
sehingga para sahabat jatuh hati padanya. Namun, beliau juga mampu menaklukkan hati musuh-musuhnya. Kedua, mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini merupakan salah satu buah terpenting dari mempelajari sirah. Pada saat beliau diutus, setidaknya ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung bergerak menghancurkan berhala, walaupun menentang kesyirikan adalah perintah pertama. Sampai tiba masanya, beliau memiliki kekuatan. Tidak satupun berhala tersisa di Jazirah Arab. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun pasca menerima wahyu. Kedai-kedai khamr dan kemah-kemah perzinahan menyebar, namun tidak pernah beliau mengadakan penggerbekan sekalipun. Kemudian di masa berikutnya, beliau menegakkan hukum had, walaupun terhadap wanita bangsawan Ghamidiyah. Suatu waktu, beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Di waktu lainnya, beliau memerangi mereka karena berkhianat. Mengapa beliau tidak memerangi Yahudi di waktu damai? Dan mengapa tidak mengadakan perdamaian ketika terjadi sengketa? Semua karena sikap hikmah. Hikmah itu bisa tegas dan bisa lembut. Hikmah itu bisa dalam bentuk perdamaian, bisa pula mengadakan peperangan. Ada masa beliau memerintahkan para sahabatnya bersabar. Ketika keluarga Yasir disiksa oleh Quraisy, beliau perintahkan sabar dan menjanjikan surga atas kesabaran tersebut. Beliau tidak angkat senjata, membuat perhitungan kepada Quraisy. Di situasi lain, beliau menyiapkan pasukan untuk menghadapi Yahudi Bani Qainuqa, lantaran membunuh seorang muslim dan melecehkan kehormatan muslimah. Nabi juga memerangi negara adidaya Romawi karena membunuh 2 orang muslim. Namun zaman ini dengan zaman Mekah adalah suatu yang berbeda. Hikmah tepat dalam menerapkan syariat, berkata, dan berbuat seperti ini tidak akan kita pahami kecuali dengan mempelajari sirah. Ketiga, bertahap dalam penerapan amar ma'ruf nahi mungkar dan pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh metode bertahap dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan pendidikan, seperti dalam penerapan hukum khamr, riba, dan jihad. Keempat, pertengahan dan moderat. Di antara nikmat Allah kepada umat ini adalah Ia menjadikan umat ini umat pertengahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kita tidak boleh meremehkan dan juga tidak boleh kaku dan berlebihan. Contohnya, dalam permasalahan pernikahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah. Namun pernikahan tidak boleh menghalangi seseorang dari dakwah atau berjihad di jalan Allah atau berinfak. Sikap pertengahan dan moderat ini tidak akan tepat praktiknya jika kita tidak mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani sikap pertengahan ini, seseorang tidak akan menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hak sesama hamba. Demikian, wallahu a'lam.